Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen adalah proses mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga melibatkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk bekerja secara produktif dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu keuangan. Keuangan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti gaji, pengembangan profesi, pembelian fasilitas, perbaikan ruangan, pembelian peralatan kantor, pembelian alat, alat tulis kantor, dan kegiatan. Menurut definisi di atas, keuangan adalah jumlah uang yang dibuat dan dibelanjakan untuk manajemen yang sukses dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Selanjutnya, manajemen juga memiliki 4 ruang lingkup manajemen keuangan. Pertama, menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan, alokasi dana, dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Penganggaran modal juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan. 2. Keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan investasi melibatkan tentang pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan. Sedangkan menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. 3. Memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan
agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan, seperti misalnya apa saja peluang investasi yang dapat dilakukan serta perencanaan keuangan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis agar perusahaan semakin besar. 4. Working capital decision. Dalam perusahaan, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan, karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Pertama, kehati-hatian atau prudence. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan resikonya. 2. Kemandirian atau autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah perusahaan. Ketiga, pengembalian yang memadai atau adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. 4. Likuiditas atau liquidity yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. 5. Efisiensi mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan. 6. Konsistensi berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. 7. Transparansi agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna, dan terpercaya bagi pemangku kepentingan perusahaan. Adapun fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. 2. Pengendalian atau controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. 3. Pemeriksaan atau auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. 4. Anggaran atau budgeting. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi atau promosi. 5. Laporan atau reporting. Terakhir, fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki perusahaan. Terakhir yaitu tujuan manajemen. 1. Mempermudah perencanaan struktur modal dengan memahami manajemen keuangan yang tepat. Dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang, serta merencanakan struktur modal perusahaan. 2. Meminimalisasi biaya dan risiko setiap anggaran tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan, agar dapat menggantinya
dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. 3. Memaksimalkan keuntungan selain menghindari risiko. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. 4. Menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.